Alhamdulillah. Akhirnya. Allahu Akbar. Oh, alhamdulillah akhirnya bisa istirahat sebentar, sahabat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para subscriber Bang Re Lampung, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat dunia akhiratnya, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang cerah ini sahabat ya, kebiasaan Kirambat memang selalu mengawasi lahan Bang Re Lampung, karena memang para tim ini selalu membagi tugas, punya kegiatannya masing-masing. Apalagi memang saat-saat ini nih kami semua sedang berbahagia juga, sedang merasakan haru juga. Karena selama ini yang selalu jadi biang kerok ketenangan para tim spiritual, alhamdulillah udah menunjukkan etikat baiknya, ingin bertobat, ingin sadar. Jadi sudah berjanji tidak ingin mengulangi hal-hal yang merugikan masyarakat, sobat ya. Jadi kita doakan saja semoga benar-benar niat Bung Laga untuk bertobat itu betul-betul dari hati, bukan karena hanya ada rencana atau strategi licik yang sedang direncanakan, sobat ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja, karena sebagai manusia kita harus saling mendoakan, harus saling mendukung. Jadi kita beri semangat betul-betul Bung Laga itu supaya betul-betul tobat dan bergabung lagi dengan kami tim Bang Re Lampung, sahabat ya. Karena memang mau bagaimanapun juga Bung Laga itu juga salah satu dari sahabat kami, karena mungkin saja efek atau akibat ekonomi rumah tangga atau bagaimana itu urusan mereka lah sebenarnya, akhirnya tergelincir lagi ke dunia yang hitam, selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan, sobat ya. Jadi mudah-mudahan ini untuk kesekian, untuk terakhir kalinya buat Bung Laga untuk lebih berpikir, untuk merenungi betul-betul kelakuannya atau perilakunya selama ini yang sudah dilakukan. Jadi mari kita sama-sama doakan, dukung. Walaupun mungkin antara saudara ya, semua sahabat-sahabat itu masih banyak pertanyaan, nggak mungkin bahwa Bung Laga itu secepat itu ingin bertobat. Karena yaitu rekam jejak ke belakangnya brutal, tidak mau dinasehati. Tapi sebagai umat manusia, kita itu kan istilahnya punya keyakinan bahwa Allah itu bisa membolak-balikan fakta. Sekarang bilang tidak, mungkin besok bilang iya. Dan kemungkinan dulunya betul-betul tidak mau bertobat. Kesenangan dunia ini masih dia ini, tapi mungkin saat ini Bung Laga sudah memikirkan untuk ke akhiratnya, untuk lebih baiknya. Jadi menuju ke jalan yang benar. Jadi kita doakan saja, sahabat ya. Mudah-mudahan saja ini awal baik buat Bung Laga bisa bergabung lagi dengan tim-tim Bang Re Lampung. Jadi memang Kirambat tuh hari-harinya ya di sini nih, sahabat ya, selalu mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kirambat. Alhamdulillah. Dari mana Bung Laga? Memang saya sudah berjanji dengan Ki Uyud bahwa saya akan datangi satu persatu tim spiritual Bang Re Lampung untuk meminta maaf atas kesilapan dan dosa-dosa yang Bung Laga lakukan, baik disengaja maupun tidak sengaja, Kirambat. Jadi ini ibaratnya baru saja Kirambat bicarakan, jadi panjang umur. Amin. Buat Bung Laga, karena memang baru saja belum kering istilahnya bibir Kirambat bicara soal Bung Laga. Mudah-mudahan kita doakan benar-benar sadar, tobat, sahabat ya. Jadi alhamdulillah tanpa diduga
Bung Laga datang menemui Kirambat di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, sehat? Seperti yang Kirambat lihat, ya seperti inilah. Alhamdulillah. Yang penting sehat Kirambat ya. Yang penting bisa masih sehat. Jadi untuk kedepannya kita harus sama-sama belajar. Amin, amin. Ya, karena memang Bung Laga sendiri juga tahu kehidupan Kirambat seperti apa dulunya. Saat ini pun tinggal dari hutan ke hutan. Betul, ya. Tapi itulah memang mungkin apa namanya porsi masing-masing. Iya, iya, iya. Ada yang di perkampungan, yang spiritual, ada yang di hutan. Ya memang untuk beberapa hari atau udah bulan-bulan ini, karena memang kalau hutan kebun Bang Ri ini luas sekali Bung Laga. Jadi daripada sering bolak-balik mondar-mandir, jadi agak sering banyak juga di Padepokan. Kadang baru saat ini saya terpikir Kirambat, Mbok ya ini kan memang hak milik Bari Lampung. Betul, betul Bung Laga, betul. Ya kalau Bung Laga pengen cari perkebunan sawit ya cari bekerja dengan cara yang halal. Betul, betul. Jangan milik Bang Ri, milik orang mau dikuasai ya, atau diambil secara paksa. Iya Kirambat ya. Karena memang begini Bung Laga ya, Bang Ri itu memang orangnya sangat baik. Dia itu memberi kesempatan untuk kita semua yang ikut bersama Bang Ri, entah itu awalnya memang dari orang-orang yang diambil dari orang-orang nggak benar ibaratnya. Ketika dia betul-betul ingin bertobat, silahkan untuk menghilangkan kejenuhan. Silahkan bagaimana caranya, cari kesibukan di lahan sawit bisa, di lahan-lahan yang lain bisa. Rezeki itu tidak mungkin tertukar ya. Betul, betul Bung Laga, betul. Mudah-mudahan saja semuanya itu ada berkahnya. Amin, amin Kirambat. Iya. Jadi kedatangan saya kemari Kirambat, walau bagaimanapun saya harus menemui satu persatu tim spiritual Bari Lampung. Saya mohon dengan amat sangat kepada Kirambat, kalau selama ini ada tutur bahasa, tindak tanduk Bung Laga yang kurang berkenan ataupun menyakiti dan melukai hati Kirambat, saya pribadi Bung Laga mohon dimaafkan atas kesalahan dan kekeliruan selama ini Kirambat. Amin, amin. Memang betul, karena kami sebagai sesama saudara, keluarga, walaupun sejelek apapun tingkah lakunya sahabat sendiri, ketika dia udah sadar dengan kelakuannya, ya apa salahnya? Memang itu kewajiban kita sebagai saudara juga untuk memaafkannya. Amin, amin, karena juga untuk membimbingnya juga, jangan sampai atau mengingatkan, jangan sampai lagi terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Amin, mohon doanya Kirambat ya. Amin, insyaallah semuanya itu bisa kita sama-sama belajar. Iya Kirambat. Karena memang istilahnya apa ya, kehidupan itu banyak cara dan liku-likunya. Kadang kita sudah keadaan enak, posisi sedang di atas, kadang lupa bahwa punya siapa sebenarnya, dari mana harta kita dapat. Itu saja Bung Laga. Jadi mudah-mudahan semua itu akan jadi sebuah pembelajaran untuk kedepannya. Sedikit dan banyaknya, kecil dan besarnya harus disyukuri Kirambat. Betul, betul. Ya sebenarnya kalau bicara soal syukur Bung Laga ya, seperti mungkin ini sedikit mengingat masa lalu, kelakuan Kirambat dulu seperti apa yang Kirambat inginkan itu pasti terwujud. Dengan begitu setelah sadar ikut Bang Ri, ya kalau dipikir memang kurang, memang serba kurang. Kita makan seadanya, hidup seperti kebiasaan orang juga. Jadi kita nggak bisa lagi seenak udel kita mau apa istilahnya. Tapi karena adanya rasa syukur yang ditanamkan oleh Bang Ri istilahnya kepada semua tim-timnya untuk mensyukuri sedikit banyaknya apa yang kita peroleh, itulah nikmat dari Allah. Jadi harus kita syukur. Insya Allah semua itu akan jadi berkahnya untuk hidup kita ke depan. Jadi Kirambat selama ini jarang ke tempat Padepokan Bang Ri. Mungkin hanya kalau kebetulan ada perlu saja kita sowan silaturahmi lagi bersama sahabat-sahabat yang lain, kumpul atau ada acara-acara mungkin pengajian atau apa mungkin. Jadi biasanya kita memang Kirambat juga ada pondok jauh ada, karena memang lahan Bang Ri. Jangan tersinggung di Kirambat. Sebelumnya minta maaf Kirambat. Saya perhatikan secara seksama Kirambat
masih seorangan, belum ada pendamping Kirabat. Betul Bung Laga, memang ya Oh. sebenarnya bukan nggak berpikir ke arah sana sebenarnya. Semua jodoh, Iya, hidup, rezeki mati itu karena dari Allah semua istilahnya kan Iya, begitu. amin amin ya Allah. Jadi Ya Rabbal Alamin. yang sedang Kirambat pikirkan itu istilah menyusun masa depan yang lebih baik. Iya iya. Jadi karena memang masa kelam yang sudah Kirambat lalu Iya. itu betul-betul membekas Bung Laga. Jadi Memang tempo dulu siapa yang tidak dengan Kirambat pendekar kembar, dalam artian disegani kawan maupun lawan. Dan alhamdulillah saya lihat Kirambat kehidupannya walaupun tidak mewah tapi mungkin bersyukur tadi Kirabat, ya? alhamdulillah iya, belajar bersyukur, Iya, belajar menata diri lagi. Karena apa? Jadi kita bisa dapat renungan, apalagi memang awalnya Kirambat itu dari hutan. Iya, Ya iya. seperti ke Uyu dulu, seperti tim-tim yang lain ya dari hutan. Jadi begitu dapat pencerahan dari Bang Re bersama sahabat-sahabat yang lain. Pada akhirnya ketika kita menyendiri di hutan, di pondok, bisa merenung. Bung Iya, Laga, iya. ya, merenung. Oh iya, jadi beginilah hidup. Udah seberapa banyak dosa yang sudah dilakukan Kirambat waktu itu. Iya, Nah iya. itu kadang sampai meneteskan air mata kalau ingat masa lalu. Iya iya Kirabat. Ya, jadi semenjak itu ketika kita berpikir untuk mencari pendamping, jadi ada rasa gimana ya? Takut mungkin ada Rasa minder. iya pastinya. Apa mungkin ada? Iya kan, apa mungkin ada istilahnya wanita atau perempuan baik-baik itu mau dengan Kirambat, kan begitu Iya, iya. jadinya. Tapi ya mudah-mudahan dengan niat baik Kirambat selama ini perilakunya sebagaimana mungkin mereka juga bisa menilai. Iya. Bung Laga, betul. Kadang berpikir Bung Laga Kirabat yang manusiawi Kirabat ya. Kita ini berasal dari mana dan hendak kemana sebenarnya Kirabat ya? Betul itulah yang sedang direnungkan. Jadi untuk sementara ini ya kita tetap mengaji diri, bersyukur, jalaninlah hidup seperti apa adanya. Mudah-mudahan kedepannya itu akan jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah mendekatkan jodoh Iya. buat Kirambat. Amin, amin. Jauh terkadang berpikir Bung Laga, kok disia-siakan kebaikan ibaratnya uluran tangan dari Bang Re kita salah pergunakan. Yaitu kadang seperti yang ada di pikiran Kirambat Bung Laga ya. Seharusnya Bung Laga itu bersyukur, istri sudah banyak, cantik-cantik sebenarnya. Tinggal bagaimana memimpin sebagai imam itu, bagaimana caranya membawa keluarga itu lebih baik. Seharusnya kadang iri di hati Kirambat itu. Kirabat ini kalau saya buka kronologis ya Kirabat ya, sejarah Bung Laga, sebenarnya sama halnya seperti Kirambat. Mungkin karena tipe-tipe wanita yang ketujuh itu di otaknya hanya uang dan uang. Semenjak Bung Laga tidak ada uang abang disayang, tidak ada uang abang kena tendang. Tendang. Nah jadi saat ini pun Bung Laga hidup seorangan juga Kirabat. Dalam artian ya mungkin ini ujian, musibah atau karma yang Bung Laga lakukan. Ya mungkin itu sebagai ujian hidup untuk kita berlaku atau melupakanlah masa lalu yang kelam, menuju ke depannya bagaimana. Kita memang kita harus sesama saudara kita harus sering sharing, berbagi. Karena apa, masukan dari saudara-saudara yang lain itu juga harus kita dengar, Bung Saya Laga. sempat bercerita dengan Ki Uyud Kirabat. Pakaian yang saya pakai, celana yang saya kenakan kan hasil saya mencuri di jemuran warga. Jadi ya saya harus minta maaf dengan warga-warga yang pakaian saya curi itu Kirabat. Dalam artian agar saya legowo, kalaupun toh mereka memaafkan itu yang saya harapkan, kalaupun toh setidaknya saya sudah meminta maaf. Tapi ya mudah-mudahan Bung Laga ya. Dengan etikat baik Bung Laga seperti ini, mungkin para sahabat-sahabat juga tahu, mendengar. Amin, Jadi ya Rabbal Alamin. warga pun nanti bisa mengikhlaskan tanpa harus kita datangin minta maaf satu persatu, karena banyak mungkin kan, nggak mungkin mau didatengin satu persatu. Ya jadi buat warga juga mungkinlah sudah dimaafkan. Karena apa,
mengingat masa itu memang Bung Laga lagi tidak baik-baik saja, mungkin kan begitu. Jadi mudah-mudahan aja warga itu pasti pemaaf, pasti memaafkan. Dan saya akan buktikan Kirambat bahwa Bung Laga bukan pembohong, Bung Laga bukan tobat sambal yang saat ini kepedasan besok mau lagi. Insya Allah saya minta doanya kepada Kirambat dan rekan-rekan yang lain serta sahabat-sahabat Bang Rey agar Bung Laga bisa istiqomah. Amin, amin, Bisa berjalan di rel kebenaran. Betul. Dan insya Allah tidak akan kembali ke jalan hitam lagi Kirambat. Insya Allah semua juga kami sebagai sahabat Bung Laga ya, apapun itu juga pasti kami akan mengingatkan Bung Laga. Jadi sewaktu-waktu seandainya ada dari para tim spiritual itu mengingatkan atau mungkin agak sedikit menyinggung perasaan Bung Laga, untuk sementara buka hati, agak legowo. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka itu nggak mungkin ingin menjerumuskan atau menyuruh Bung Laga itu kembali ke jalan yang salah. Gitu. Mudah-mudahan saja. Pasti kami juga ingin membantu, ingin melihat saudara-saudara kami itu jauh lebih baik. Sedangkan sahabat-sahabat Bang Rey ini kan jangkauannya luas sekali. Betul. Ada yang dari Amerika, Singapura, Malaysia dan lain-lainnya, Riyadh ya. Jadi ternyata bukan sedikit ibaratnya para subscriber pada Lampung ini. Dan dari sekian banyak itu tadinya kalau Bung Laga tidak tobat ya mungkin satu pun tidak akan percaya. Betul. Walaupun begini Bung Laga ya, mungkin dari sekian banyak para sahabat Bang Rey adalah satu dua yang tidak percaya mungkin. Itu hak mereka. Tapi mungkin doa mereka itu yang banyak itu yang bisa menguatkan Bung Laga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Insyaallah. Jadi Kirambat juga saat ini dipercaya Bang Rey untuk mengawasi perkebunan sawit ini. Mengawasi perkebunan sawit juga ada lahan yang lain karena Pak ini habis dipanen Bung Laga, jadi ini habis disemprot juga pembersihan agar hasilnya juga lebih baik. Jadi para santri juga bisa menikmati hasilnya. Buat jadi yang memupuk sawit ini santriwan santriwati. Banyak juga warga. Warga juga. Ya, karena memang Bang Rey itu sangat baik orangnya. Jadi siapapun yang ingin bekerja untuk menghidupi keluarganya dengan syarat yaitu jujur, tanggung jawab. Itu berarti Bang Rey ini setidaknya sudah mengurangi pengangguran. Betul, betul. Iya. Makanya niat Bang Rey itu selalu mengajak, ingin menobatkan mereka-mereka preman jalanan itu supaya bisa diajak lebih baik. Iya. Jadi mudah-mudahan saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kedepannya akan jauh lebih baik hidupnya. Sungguh mulia hati dan pikiran Kirambat sudah bisa memaafkan Bung Laga legowo. Setidaknya mungkin setelah menemui Kirambat, Bung Laga pun akan menemui satu persatu rekan-rekan saudara-saudara yang lain. Betul, itu memang jauh lebih baik. Jadi kita bisa bicara, bisa berbagi cerita apa yang membuat kami begini kan gitu. Memang suasananya ini ya panas-panas agak mendung dari pagi tadi. Musim pancaroba ya. Jadi cuaca itu berubah-ubah. Memang biasanya kalau sesudah mengawasi lahan Bang Rey ini kembali ke Padepokan, kita biasanya berkumpul di Padepokan Kirambat. Biasanya. Ya, ada Bang Reno, ada Bang Rio, kadang Uyut juga ada. Kirambat ini kan rotan punya Bang Rey ini. Betul. Ini kan rotannya bisa dipergunakan biasanya untuk bikin apa Kirambat? Nah, ini nanti kalau memang Bung Laga mau, kita bisa belajar ini. Banyak sekali gunanya ini, bisa dibikin model keranjang kalau orang mau ngambil hasil kebun seperti buah-buahan. Apa yang untuk menangkap ikan tuh? Nah, kata orang itu bubu apa itu? Iya, kalau bahasa nasionalnya itu iya. Jadi semua bisa dimanfaatkan. Jadi banyak sekali Bung Laga ya kegiatan kalau memang kita betul-betul ingin menghilangkan rasa jenuh. Kita bisa berkreasi apa yang bisa kita lakukan. Lagi ada skill, ada keterampilan ya. Betul. Iya. Apalagi Uyut itu kadang di kebun itu kan di hutan, semenjak ikut Bang Rey banyak sekali udah nanam cabai bisa nanam. Jadi yang bisa digunakan atau dibawa ke Padepokan biasanya setiap kita datang ke tempat Uyut pasti dibawain oleh-oleh sayuran. Saya sempat tanya dengan Ki Uyut, ini kebun Ki Uyut atau bukan? Katanya ini punya milik Bang Rey. Betul. Jadi dipergunakan sebaik-baiknya. Betul. Yang penting diawasi,
jaga, dimanfaatkan. Jadi kita jaga, kita bersihkan. Kalau ada tanaman apa yang bisa kita makan, kita tanam. Gitu. Entah ubi jalar, singkong, ada sayuran, cabai. Biasanya apalagi Bang Re itu kan memang sangat suka dengan makan makanan kampung sepertinya, sayur-sayur itu. Ya mudah-mudahan niat baik yang kita tanam itu akan berbuah baik juga. Ini baru separuh Bung Laga ini. Ya, Kirambat dari ujung barat tadi keliling. Nah, memang kebetulan istirahat di sini. Berarti Kirambat dari keliling tadi ya? Ya. Oh, biasanya memang Gus Arya juga nyusul biasanya. Iya. Karena memang di Padepokan kan jenuh, kadang ngobrol-ngobrol aja. Kalau udah di lahan ini bisa melihat kadang orang sambil mengawasi orang ngunduh, orang bersih-bersih. Boleh Bung Laga numpang selawat sebentar? Oh iya, silakan, memang supaya agar ini agak sejuk hati ini Kirambat. Sewaktu tempat atau lahan yang biasa didengarkan solawat-solawat itu memang akan lebih baik untuk membersihkan aura-aura negatif yang ada. Benar. Silakan Bung Laga, memang harus wajib itu kita dengar, sobat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asahili zolimin bizolimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asahili zolimin bizolimin wa ahrizana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, apa namanya Kirambat. Mudah-mudahan kita semua Bari Lampung dan tim spiritual serta sahabat-sahabat Bang Re dalam keadaan sehat, Kirambat. Amin. Karena sehat itu tidak bisa ditukar dengan nominal uang berapapun. Betul. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi memang kesehatan itu penting, harus kita jaga. Apalagi memang ini semenjak Bung Laga ini sudah begini, apa sudah dikasih madu sama Bang Re? Madu ada sedikit waktu bertemu dengan Bari di perkebunan sawit kemarin. Tapi sebenarnya memang jujur madu Bari Lampung itu amat sangat dahsyat sekali. Iya, dalam artian tubuh-tubuh yang tadinya lemah, lesu, kebas, bisa bertenaga Kirambat. Walaupun Bulaga cungkring kurus kering seperti ini, tapi jiwa dan semangat Bulaga amat sangat seperti anak muda lagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi buat para subscriber ya, sahabat-sahabat semua, tidak bosan-bosannya Kirambat juga mengingatkan buat para sahabat yang ingin memesan madu Bang Re Lampung, bisa langsung pesan ke Bang Re, bisa pesan melalui Kirambat, juga bisa melalui Bang Rio, Gus Arya, Bang Reno. Kalau Kirambat, ya takutnya ada sahabat-sahabat baru menanyakan berapa nomor WhatsApp dari Kirambat. Oh iya betul. Bagi para sahabat-sahabat semua sudah tahu. Jadi kunjungi saja channel Kirambat Official, di situ sudah tercantum nomor WA-nya juga. Jadi untuk pemesanan silahkan hubungi. Dan jika sewaktu-waktu dihubungi tidak atau belum tersambung, silahkan tinggalkan pesan Bung Laga ya. Jadi kalau ditinggalkan pesan, begitu Kirambat buka kan pasti ada tuh pesan masuk. Jadi baru ada respon dari Kirambat. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi sebenarnya sangat mudah. Cukup transfer uang 300.000 sudah mendapatkan 3 botol. Itu untuk menjadi member. Langsung itu keuntungannya langsung jadi member. Kirambat, Jadi 300.000 itu dapat madu hitam, madu kuning, sama minyak melati keraton. Dan itu juga bisa ditukar. Bisa ditukar. Bisa ditukar, entah itu dengan serbuk ajaib atau madu hitam saja, atau minyak melati dengan madu kuning saja, itu bisa. Tergantung pesanan para sahabat yang dibutuhkan. Jadi mudah-mudahan
buat para sahabat itu tidak lupa ya. Jadi cukup transfer aja uang 300, Anda sudah mendapatkan barang tersebut. Silahkan kunjungi ke channel-channel tim Bang Re Lampung supaya jelas. Karena apa? Kirambat itu tidak bisa menjelaskan panjang lebar, Bung Laga. Jadi cukup menyarankan saya kunjungi channel-channel tim Bang Re Lampung. Setidaknya singkat, padat, berisi. Betul, betul. Mudah-mudahan kan ya. Ya, amin. Nah, ini cuacanya sudah agak mendung, Bung Laga. Ya, takut Kirambat juga mau pulang ke mungkin Gubuk ya. Iya, jadi kita sama-sama aja pulang ke Padepokan Kirambat dulu. Kita bisa ngopi-ngopi di sana. Iya, Kirambat, insyaallah. Iya, jadi buat para sahabat-sahabat ya, tidak bosan-bosannya Kirambat mengingatkan juga buat para sahabat semuanya, perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Jadi video ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.